Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 26 dengan judul perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikianlah sabda Tuhan. Biadab, sangat sadis, kasar, kejam. Di sini dibilang bahkan seluruh mahkamah agama, ya, tidak hanya imam-imam kepala, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Lihat, perhatikan itu. Dulu zamannya Yesus seperti itu, ya. Demikian juga sekarang ini. Pengikut Yesus tuh ya itu selalu dikejar-kejar, ya, ditangkap, dipenjara, bahkan saksi-saksinya juga dicari saksi-saksi yang mengada-ada, ya, bahkan saksi yang palsu juga, ya. Tujuannya hanya untuk itu, ya, supaya menghukum Yesus, bahkan juga pengikutnya, ya. Seperti kata Yesus, ya, kalau gurumu saja dihukum, bagaimana juga dengan murid-muridnya juga pasti akan dihukum. Jadi kalau Tuhan Yesus saja diperlakukan seperti itu, ya pengikutnya juga ya harus atau jangan berharap akan bebas dari penindasan, ya. Jadi kita juga ya memikul salib namanya. Yesus ditangkap, Petrus ngumpet-ngumpet, ya, ngikuti tapi ngumpet, ya. Pengen lihat sih gimana akhirnya tuh, bagaimana endingnya seperti apa. Sementara Yesus sendirian menghadapi imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. "Katakanlah kepada kami, apakah engkau anak Allah atau tidak? Apakah engkau Mesias?" Yesus mengatakannya. Engkau telah mengatakannya, ya. Artinya ya seperti itu. Dan Yesus menegaskan ini, engkau akan melihat Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Di sebelah kanan ini arti kiasan, ya, artinya selevel dengan Yang Maha Kuasa. Sebab manusia kan tidak bisa nggak ngerti, ya, dunia roh itu, ya, seperti apa sih. Jadi dikatakan di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, itu maksudnya adalah selevel, setara dengan Yang Maha Kuasa. Dan imam-imam besar itu
mengatakan ia menghujat Allah, ia menghujat Tuhan. Kamu telah mendengar sendiri. Yang begini kok dibilang menghujat Tuhan ya. Padahal tindakan Tuhan Yesus itu udah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka ini nggak paham, nggak ngerti ya. Yesus memang Tuhan, makanya dikatakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yaitu ya, orang-orang yang nggak bisa paham itu seperti itu. Kamu hanya manusia, kok mengklaim sebagai Tuhan? Dia memang manusia dan Tuhan yang menjadi manusia ya. Dan dibuktikan, tidak asal klaim. Dibuktikan dengan mukjizat, tanda-tanda. Kalau Yesus hanya mengatakan akulah Tuhan, akulah Mesias, sembahlah aku, ya buktinya apa? Harus buktikan dong. Harus bisa membuktikan ya, kalau dia adalah Tuhan. Sama halnya kalau Anda adalah seorang penyanyi profesional, ya buktikan, bisa nyanyi nggak? Coba dites. Nyanyi, ternyata nggak bisa nyanyi ya. Baca not balok aja nggak bisa. Gimana? Jadi omong kosong ya. Mengakui, mengklaim sebagai penyanyi terkenal tapi nggak bisa nyanyi. Kalau Yesus membuktikan dia adalah Tuhan, dia hanya melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yesus membuktikan dengan mukjizat yang lain daripada yang lain ya. Membuat air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh langsung bisa berjalan, orang buta melihat, orang sakit kusta langsung sembuh. Itu kan ajaib ya. Kalau dokter kan masih harus kasih resep obat dulu dan butuh proses mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru sembuh. Kalau Tuhan langsung saat itu juga sembuh. Itu bukti, mukjizat. Yesus adalah Tuhan. Mau bukti apa lagi? Diberi seperti itu aja masih nggak percaya, berarti Anda memang tidak mau paham ya, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi tua-tua ini ya. Akhirnya Yesus mau dihukum mati. Dia dipukul, diludahi, diolok-olok. Sebetulnya kalau Yesus mau, Yesus bisa ya. Mereka langsung dilenyapkan ya, langsung rubuh. Kalau mau bisa loh, dia Tuhan kok, bisa. Tapi nggak dilakukan karena Yesus memilih untuk tidak melakukan itu, karena Yesus harus melakukan tugasnya ya, menyelamatkan manusia ya, menebus dosa manusia ya, supaya manusia bisa diselamatkan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, atau tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke surga kecuali melewati aku, kecuali melalui aku. Ya benar itu, karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan surga. Di kerajaan surga nanti Yesus nih rajanya, hakimnya, rajanya, hakim dan raja. Nanti di kerajaannya nanti Yesus nggak akan mengampuni lagi, mengampuni sekarang ya. Di kerajaannya nanti Yesus menjadi hakim. Yang telat tidak mau menerima Yesus ya, di depannya nanti tidak lagi diampuni tetapi dihukum ya. Kalau mau bertobat ya sekarang ini ya, di dunia ini segera. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.